Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita muji Allah Jalla jalaluhu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ya berada di dalam perintah Rasulullah SAW untuk ya memberikan waktu ya kesempatan, bahkan sering ya mengkontinyukan untuk hadir di majelis ilmu ya, karena di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, radhah min radhiyat jannah ya, yakni taman di antara taman-taman surga, dan kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakannya ya. Mudah-mudahan ini adalah pemberat amal soleh kita kelak di akhiratnya, Allahumma amin ya. Menghapus dosa-dosa kita, karena kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firman, innal hasanat yudhibuna sayyi'at, sungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa, dan kita banyak dosa kita, dan kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewafatkan kita, melainkan ya Allah ampunkan dosa-dosa kita, sehingga kita mati wafat di atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan ya, karena beratnya perjalanan setelah kematian. Berat ya perjalanan setelah kematian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguhlah banyak ya, sungguhlah banyak ya, dan nikmat-nikmat yang kita merasakan hal tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bersabda, la tazulu qadamu abdin hatta yus'ala an arba. Tidaklah seorang hamba itu tergelincir kakinya ya, melainkan ditanya tentang 4 hal. Ya, kita tidak akan lepas pertanyaan dari 4 hal ini. Ya, di antaranya an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqah. Di antaranya adalah hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Dan kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Kita diberi makan Allah Subhanahu wa taala, diberi minum ya, kenikmatan luar biasa, kesehatan. Nanti ditanya digunakan untuk apa itu, kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala. Dan panjangnya perjalanan setelah kematian. Oleh karenanya seorang yang dia imannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sungguhlah, makasih Pak. Sungguh dia sangat khawatir nasib dia kelak di akhiratnya. Inilah yang telah membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis ketika melihat kuburan. Ditanya ketika ya diceritakan atau dikabarkan kepadanya tentang surga neraka, dia tidak menangis, tapi ketika melihat kuburan dia menangis. Ya, karena inilah tempat awal peristirahatan seorang hamba ya di dunia, terakhirnya menuju akhiratnya adalah kuburan, dan kita pasti akan menghadapinya. Ya, maka ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya menangis ketika melihat kuburan, padahal beliau dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu masuk ke dalam surga, min ahlil jannah. Kata Nabi sallallahu, Utsman fil jannah, Utsman itu di dalam surga. Ini kabar dari lisan yang mulia suci dari ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendati demikian masih merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan azab kubur, akan kebahagiaan dunia akhiratnya, kebahagiaan akhiratnya. Ya, masih khawatir, buktinya dia menangis ketika melihat kuburan. Maka seorang yang dia berilmu, bertambah ilmunya, semakin dalam ilmunya, semakin tahu tentang ilmu tentang Allah Jalla wa'ala, hari berbangkit, dan yang lainnya tentang perjalanan panjang setelah kematian, maka tidaklah menambah baginya kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita rasakan ya, karena tahu tentang hal tersebut, iman menambah iman. Maka apa kata Utsman bin Affan ketika ditanya tentang ya, menangisnya ketika melihat kuburan? Beliau menyebutkan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat peristirahatan pertama. Fama yanju minhu fama ba'dahu aisar minhu, fama lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Siapa yang dia selamat di dalam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Ya, siapa yang dia selamat enggak apa-apa, dapat ya, makasih Pak. Barang siapa yang dia sukses, selamat, najih ya, ma'ahun najah, selamat di dalam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Ya, dan siapa yang tidak selamat di dalam kubur, maka setelahnya akan lebih susah. Makanya dalam sebuah hadis yang panjang menceritakan tentang perjalanan ruh
ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini sahih dan yang lainnya. Perjalanan panjang tentang ruh. Di antaranya ketika dua malaikat bertanya tentang tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, siapa Tuhanmu, ya, siapa apa agamamu, siapa nabimu, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya seorang mukmin diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Ini dalam kubur, Pak, diperlihatkan tempat surga. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Bukhari, yakni dia berkata, qaddimuni ketika berada di atas keranda mayat. Dia berkata, qaddimuni, segerakan aku dikubur. Kenapa? Li'annal mayyita yara al-mubasysyirat qabla dafnihi, karena seorang jenazah di atas kubur sebelum dikuburnya diperlihatkan keindahan-keindahan di dalam kuburnya. Diperlihatkan bakal orang soleh, ya, kalau orang soleh. Wa in kana salihatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang soleh diperlihatkan ya tempat keenakan, kelezatan dalam kubur. Makanya dia berkata dalam hadis ini, qaddimuni, segerakan aku dikubur. Ya, ternyata ketika di dalam kubur dia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Robnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia berkata, ya, Rabbi, ya, hatta arja ila ahli wa mali. Ya, Rabbi aqimis saah, ya Allah segerakan datangnya hari kiamat. Juga dia minta segera datang hari kiamat karena dia melihat tempatnya di surga. Ini orang penduduk dalam kubur. Ini orang yang soleh, ya. Kalau soleh, makanya kita takut kepada Allah, semangat, Pak, untuk beramal soleh, karena kita nggak tahu di akhir kita ini apa. Karena kita banyak dosa-dosa kita, kezoliman kita, pernah pukul anak, pernah pukul istri mungkin. Sebaliknya istri pukul anaknya dan seterusnya, banyak kezoliman. Menzolimi saudara-saudaranya dan seterusnya. Belum diselesaikan, maka selesaikan sebelum kita meninggal. Minta maaf. Yang masih musuhan segera minta maaf. Terlepas dimaafkan atau enggak, yang penting minta maaf, ucapin salam dulu sama dia. Saya dulu pernah pukul Anda, maka balaslah pukulanku, minta maaf. Ketemu misalnya musuhan apa perkara yang lainnya, sesuatu, ucapin salam ketika ketemu, assalamualaikum. Maka ini yang paling utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan salah benarnya, tapi ketika bertemu siapa yang duluan ngucapin salam, siapa yang duluan negur. Ini orang menghilangkan gengsinya, Pak. Karena dia tahu perjalanan panjang setelah kematian. Ini orang yang berilmu, dia hilangkan gengsinya. Dia nggak mau nanti bermasalah kelak di akhiratnya. Dia hilangkan gengsinya, dia hilangkan egonya, siapapun dia. Ya seorang pemimpin kah, dia seorang apakah? Ya, karena dia takut kepada Allah dan Rasulnya, dia hilangkan, dia tangguhkan gengsinya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita sering hadir, ya, mengingatkan sama anak pribadi, kita semuanya tentang adanya perjalanan panjang nanti setelah kematian. Membuat tambahnya iman kita, semangat melakukan amal soleh. Rabbi aqimis saah. Ya Allah, percepatkan datang hari kiamat. Kenapa demikian? Dia sudah lihat tempatnya di surga. Allah perlihatkan, tapi belum waktunya masuk, tapi mendapatkan nikmat kubur. Kemudian dia lanjutkan, hatta arja ila ahli wa mali, sampai aku bisa kembali nanti di surga bertemu dengan keluargaku, istri anak-anaknya yang dia bimbing dalam agama, dan kembali kepada hartaku, harta yang apa? Dia belanjakan di jalan Allah. Maka harta sungguhnya itu, Pak, yang dirasakan seorang hamba kelak kekal hidup semati adalah yang dikeluarkan di jalan Allah. Keluarkan di jalan Allah. Adapun istri kalau masuk surga ketemu nanti di surga. Makanya berkata, hatta arji ila ahli wa mali, sampai aku bertemu kepada keluargaku dan hartaku. Makanya dia berkata, Rabbi aqimis saah, ini mayat yang soleh, jenazah yang solehah. Coba lihat nih, Pak, kita. Tapi kalau istri anak-anak nggak masuk surga, nggak ketemu. Cuman lihat aja, tahu kalau masuk neraka. Nggak ketemu, fa subhanallah. Makanya bimbing istri, anak-anak, dan itu akan ditanya kita sebelum mereka ditanya. Kita ditanya dulu karena kita seorang laki-laki, seorang pemimpin. Ya, dan kita mas'ul an ra'iyatihi, ditanya tentang kepemimpinan kita. Ya, tentang misalnya perintah sholat, pakai hijab, ya kan, lah perempuan wajib pakai hijab. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Ya kita ngatakan, yang kita sembah dia. Dia yang perintahkan wanita pakai hijab, pakailah hijab, enggak usah ikutin orang-orang yang tidak berilmu. Ya kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tunduk taslim kita kepada
Allah dan Rasulnya, bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Perintahkan itu. Kalau dia nggak mau, urusan dia sama Allah nanti. Tapi antum sudah terlepas dari tanggung jawab antum. Sampaikan itu, jangan diam-diam aja. Diam-diam aja. Nggak kelihatan cantiknya nanti. Nanti dibilang, aduh istriku nggak cantik dan seterusnya. Aduh, subhanallah. Nanti bapak di akhirat ditanya. Bahkan ada ancaman. Salah satu qad haramallahu alaihimul jannah, kata Nabi SAW. Ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam sorga. Berarti nggak masuk sorga, Pak. Ada 3 orang nih, perhatikan nih. Kita perhatikan semua kita nih. Ada 3 orang yang diharamkan masuk dalam sorga, ditangguhkan, Pak. Di antaranya apa? Dayus alladzi dzikru fi ali al-khubtha. Seorang yang nggak ada rasa cemburunya kepada keluarganya. Ya, apa membiarkan anak istrinya jatuh kepada kemaksiatan, padahal dia melihatnya, dia tahu itu, dia nggak larang. Ini bahaya ini. Kita rajin ke masjid, istri anak-anak nggak sholat di rumah, kita nggak perintahkan untuk sholat. Makanya ilmu, kita dapat ilmu sebagaimana juga para sahabat Nabi SAW dan Rasul SAW ketika dapat ya ilmu dari Allah langsung sampaikan kepada istri anak-anaknya agar menjalankannya, ya, agar menjalankan. Mentaati perintah Allah, masuk ke dalam surga sama. Karena nanti istri-istri kita itu, Pak, kalau masuk surga itu lebih cantik, lebih utama dari bidadari. Itu dia. Jadi bapak jangan berharap, istriku di sini, biarlah nanti aku dapat bidadari di surga. Jangan gitu. Kalau dia masuk surga, didikan bapak dan seterusnya, nanti jadi istri bapak, dan itu paling cantik, paling abdol, paling hebat dari bidadari. Ya, jadikan nih istri kita bidadari. Makanya jarang kan para istri kalau ditanya, anak-anak ditanya mau jadi apa, jarang kita tanya mau jadi bidadari sorga, nggak, jarang ya. Paling mau jadi pilot, pramugari. Ya Allah, kita arahkan itu, Pak, dengan ilmu. Ya itu boleh sih perkara dunia, misalnya mau jadi guru, ya boleh sih. Cuman sedikit yang pikirannya kepada akhirat, ingin menjadi apa? Bidadari sorga buat istrinya, buat suaminya. Ayo nih, ayo masuk ke dalam sorga. Adapun kata Nabi SAW, orang yang tidak mampu jawab pertanyaan dalam kubur, dia tidak taat kepada Allah. Pertanyaan ini gampang, Pak, dihafal. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, gampang kita. Anak-anak TK bisa menghafalnya. Cuman ini perkaranya iman, bukan karena hafalan, iman. Orang-orang munafik ketika ditanya, mataqulu fi hadzal rajul alladzi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzi ba'atsa fikum. Siapa laki-laki ini? Pendapatmu bagaimana tentang Muhammad? Siapa dia? Kalau dia nggak ngikutin syariat Rasul, tambah membuat syariat baru, bukan ngikutin syariat Rasul, tidak ngikutin perintah Nabi, bahkan mengikuti perintah Nabi yang lainnya, ya, misalnya mengikuti perintah Nabi Khidir. Nabi Khidir bukan untuk umat ini, bukan umat Nabi Muhammad, ya. Dan itu semua syariat nabi-nabi terdahulu diperbarui dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, disempurnakan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya syariat nabi-nabi terdahulu terkadang masih berlaku di syariat Islam, terkadang dihapus. Contohnya taubatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Taubatnya gimana? Membunuh dirinya masing-masing. Kita kan taubatnya nggak bunuh diri masing-masing, bunuh diri nggak. Jadi kalau ada orang bunuh diri itu ikut syariat yang bukan disyariatkan untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau taubatnya Nabi kita Muhammad SAW syaratnya penuhi 3 hal sebagaimana disebut oleh para ulama. Kalau hubungannya dengan Allah, tinggalkan langsung dosa itu. Misalnya penzina, langsung berhenti dari berzinanya. Kedua, menyesal. Ketiga, janji tidak mengulangi lagi. Kalau ada hubungannya dengan manusia, pernah ngambil barangnya, pernah memukul, minta maaf, datangi orang tersebut, WA dan seterusnya. Kalau misalnya hutang, misalnya saya punya hutang dulu, saya baru ingat sekarang, ya misalnya 10.000, apakah mau dilipat gandakan sekarang seperti sekarang atau 10.000 juga? Ya, apa yang baik yang 10.000 juga. Saya dulu pernah ambil barangmu, sekarang harganya melonjak, apakah ganti uang atau barang? Ya sekarang itu, Pak. Itu kalau hubungannya dengan manusia ditambah 4 syarat taubatnya. Apa katanya ketika ditanya siapa Allah, siapa Rabbmu? La adri, aku nggak tahu. Kenapa nggak sholat dan seterusnya. Digada malaikat. Fayudrabu bimitraqatin ya min hadid baina udhunai, dipukul di antara 2 telinganya. Wah, habis teriak, Pak. Teriakannya didengar oleh seluruh makhluk. Saking kerasnya itu, Pak. Didengar oleh seluruh makhluk.
disiksa kubur. Makanya ada siksa kubur, Pak, dan itu hak, benar. Dan kita yakin tuh, kenapa kita tahu tentang perkara yang gaib? Karena Nabi kita Muhammad SAW menyampaikannya ya melalui ya wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, Al-Quran dan hadis. Wahyu ada dua, Al-Quran dan hadis. Makanya kita tahu tentang perkara yang gaib. Makanya seorang tahu tentang perkara yang gaib dengan wahyu. Kalau enggak itu dukun namanya, dajjal. Hatta sampai seseorang enggak tahu perkara fisudur dalam hati seorang. Kalau ada yang tahu, dajjal itu. Nabi kita Muhammad SAW aja enggak tahu perkara hatinya orang. Enggak tahu. Sampai cerita Ka'ab ketika tidak ikut perang Tabuk. Semua ditanya orang-orang munafik yang enggak ikut perang, termasuk 3 sahabat ini diantaranya Ka'ab, gak ikut perang Tabuk karena perjalanannya jauh dari kota Madinah, berhari-hari melewati tebing dan seterusnya. Perang Tabuk, perang yang paling jauh. Ya, kata Ka'ab, kalau aku orangnya pandai berbicara, seandainya aku katakan seperti ini, Nabi SAW akan pasti percaya kepadaku, dia gak akan tahu. Sampai Allah memberitahu dia. Ya, tapi aku takut kepada Allah, sehingga dia kata jujur. Sehingga apa? Ditahzir selama 50 hari tidak boleh dijawab salamnya, perintah Nabi, dan tidak boleh ditegur dia. Namanya ditahzir tuh selama 50 hari. Dan itu merasa sempit dia, terasa sempit, dunia luas terasa sempit, seakan-akan hidup sebatang kara, tersiksa dia. Ya, 50 hari 50 malam. Setelah itu langsung turun firman Allah, taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab dan teman-temannya, Ibnu Murarah dan yang lainnya. Itu dia nggak tahu. Dan orang-orang munafik, orang-orang yang saat itu selain dari 3 sahabat ini mendustai Nabi SAW. Nabi SAW nggak tahu, mengiyakan, berikan uzur. Ya, enggak apa-apa ya. Nabi SAW nggak tahu. Kalau tahu langsung dihukum. Sehingga mereka bebas dari hukuman Nabi karena mereka berbohong. Nabi SAW nggak tahu. Makanya kalau ada zaman sekarang orang tahu hatinya orang tuh dusta, tuh bohong, itu dajjal. Gak tahu. Adapun prasangka itu kadang benar, kadang salah. Ya kan, contoh misalnya mukanya lesu, kayaknya bapak banyak hutang ya, padahal belum tentu banyak hutangnya. Mungkin habis dipukul istrinya. Bisa aja kan? Itu prasangka. Adapun pas betul itu kebetulan. Gak ada yang tahu. Kalau tahu dajjal Pak namanya itu pembohong, pendusta. Hati-hati nih, kita orang berilmu, tidak ada tahu yang gaib. Barang hilang juga sama demikian kan. Barang hilang, sebentar, cup. Yang ngambil janggutnya panjang, fitnah lagi. Orangnya putih, ya Allah. Dajjal, jangan sekali-kali kalau ada barang datang ke dukun, apapun namanya dukun itu kalau tahu barang hilang. Nabi aja Pak, riwayat Al-Bukhari, hilang kalungnya Aisyah, Nabi SAW nggak tahu. Sahabat nyari sama Nabi SAW, nyari sampai waktu asar datang, terlewatkan, nggak ketemu. Akhirnya Nabi SAW perintahkan sudah pergi ke Madinah. Sekalinya pas mau pergi ke Madinah, onta yang ada di depan Nabi SAW sering lewat-lewat di situ, ternyata di bawah onta kalungnya. Coba lihat, Nabi SAW nggak tahu yang gaib, barang hilang nggak tahu. Makanya kalau ada umat sekarang tahu barang gaib, itu lebih hebat dari Nabi Muhammad, dan itu bohong, dajjal. Bisa dipahami Pak ya? Jadi kita harus menjadi orang yang cerdik. Cerdik itu apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Apapun namanya, siapapun, apapun organisasinya, apapun ormasnya, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Ini seorang mukmin yang hakiki, yang sebenarnya. Maka dia pun berkata ketika ditanya Robnya siapa, la adri, aku nggak tahu. Ketika ditanya Nabi kita Muhammad SAW, siapa ini orang? Muhammad ini siapa? La adri. Kalau orang munafik, dia diingatkan kadang lupa, ingat kadang lupa. Seperti kalau kita ingat pernah ketemu sama orang, tiba-tiba kita siapa ini ya, tersiksa kan itu. Orang munafik demikian. Ini siapa ya, dia mau sebut tapi nggak bisa, dilupakan terus. Itu orang munafik demikian. Sampai akhirnya dia pun dilihatkan tempatnya di neraka. Maka dia berkata apa? Rabbi la tuqimi sa'ah, ya Allah jangan tegakkan buru-buru datangkan hari kiamat. Di kubur aja sakitnya demikian, apalagi di akhirat lebih sakit. Ini yang buat Utsman bin Affan nangis lihat kuburan Pak. Coba orang kalau imannya tinggi, dia pasti akan gemuruh jiwanya ketika lihat kuburan. Ini saudara-saudaraku dulu sudah duluan di dalam kubur.
Entah apa yang terjadi dalam kubur, imma dia dapat nikmat kubur atau dia dapat siksa kubur. Saya nggak tahu nasib saya nanti. Tapi pasti kita akan nyusul dia. Makanya di antara sunnah yang matrukoh ditinggalkan doa ketika melihat atau melewati kuburan atau masuk kuburan. Apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wa muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Ini hadis sahih yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kalian penghuni kubur. Aku pasti akan menyusul kalian. Di sini insya Allahnya kata para ulama, insya Allah kepastian. Karena insya Allah ada dua, insya Allah yang pasti dan insya Allah yang belum pasti. Insya Allah ini kematian, aku pasti akan menyusul. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Selamat sejahtera bagi kita dan kalian semua wahai penghuni kubur. Aku pasti akan menyusul kalian. Ini membuat Utsman bin Affan nangis lihat kuburan, subhanallah. Kita kalau lihat kuburan, Pak, karena iman kita seperti ini, ilmu kita sedikit ketawa ketiwi, kadang rokokan kan. Ya Allah, musibah. Mengantarkan menemani mengantarkan jenazah teman kita, ketawa-ketawa, candaria di kubur, ya Allah. Kalau kita bilang nggak beradab ini dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Para sahabat itu kalau ke kuburan dia diem semua lihat tentang akhirat. Kita kan saksikan ngobrol, ribut, ya kan? Ada tausiah mengingatkan kepada kematian, kita ngobrol. Ya Allah, ya kan? Itulah kita, Pak. Makanya kita harus lebih takut lagi daripada para sahabat tentang adab kubur atau nikmat kubur. Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan datangkan segera-segera hari kiamat. Wih, ngeri Pak, ya Allah, luar biasa. Nah, ini kita nih. Makanya kita bersyukur kepada Allah, Allah kenalkan kita terhadap agama al-haq ini, sunnah Nabi SAW. Ya, ketemu masjid Al-Muttaqin, kita bisa hadir majelis ilmu, saling ingatkan, ya, karena kita pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ingin betul-betul menjadi seorang Muslim yang sejati, Al-Quran dan Sunnah. Inilah Pak modal kita. Ada tua-tua kita tua-tua semua. Saya hampir 50 sudah, 2 tahun lagi 50 tahun. Ya, mungkin bapak-bapak sudah ada yang 60, ada yang sudah pensiun, ada yang 70. Ya Allah. Bukan dikatakan dekat kuburan, jangan. Karena nggak tahu, kadang yang sehat-sehat tahu-tahu meninggal. Tahu-tahu meninggal. Meninggal nggak, makanya misteri kematian nggak ada yang tahu kapan datangnya mati, nggak tahu Pak. Makanya langsung rajin terus beramal soleh, rajin terus beramal soleh. Makanya ada seorang ulama menyebutkan, kalau Anda ingin tahu kadar keimanan Anda, lihat diri Anda tatkala sendirian. Perhatikan diri Anda tatkala sendirian. Apakah menerjang yang haram? Itu kadar keimanan Anda. Takut nggak sama Allah beneran? Lihat tuh diri kita masing-masing yang tahu. Waktu sendirian kita nerjang yang haram kah? Atau kita takut kepada Allah? Perhatikan ini. Makanya jangan kita bilang, saya beriman, pede, ya Allah, ya Allah. Lihat diri kita ketika sendirian Pak. Kalau ramai mungkin lah ada motivasi kan, ya itu bagus. Tapi yang lebih bagus lagi ketika sendirian. Itu ya timbangan keimanan, ketakwaan seorang hamba. Sendirian Pak. Makanya ada seorang ulama yang dia ketika mau berbuat fahisyah, dosa, zina dan yang lainnya, dia bakar jarinya. Nggak tahan, gini aja nggak tahan, apalagi api di neraka. Sehingga dia urungkan niatnya buruk. Kenapa? Karena nafsu itu Pak cenderung kepada keburukan. Saya sudah tua, mati sudah hasrat saya. Enggak, siapa bilang Pak? Banyak di sana yang ngaku-ngaku kiai, cabul dan seterusnya. Aduh, sedih juga kita dengar seperti itu. Sampai ada yang kata kepada kita, Ustaz, kenapa sih sekarang kok musim kiai-kiaian ya Ustaz ya? Apa kiai-kiai cabul Ustaz ya? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Iya, banyak yang tanya sama saya demikian Pak. Ini bukan rahasia, bukan aib, bukan. Ya aib ya. Tapi bukan kita untuk mengaibkan orang, katanya kita nggak sebut nama kan. Ini pelajaran buat kita. Kalau betul-betul belajar ilmu agama, amalkan Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih, bukan mengejar gelar. Bukan, siapapun dia, pakaiannya apapun, kalau dia nggak takut kepada Allah, berani cabat tangan selain mahramnya, apalagi berbuat zina, aduh, itu bukan
ajaran Nabi Pak, itu jauh dari Nabi Pak, siapapun namanya. Pengakuan banyak ya kan. Sekarang yang hakiki, yang benar itu, nah ini dibutuhkan. Ayo nih kita nih, malu kita kan. Ya apalagi kita, siapa bilang Pak, orang tua-tua seperti itu. Kenapa? Nah, Allah berfirman, inna nafsal amartum bisu, jiwa itu cenderung kepada keburukan. Kalau dulu kita pernah dengar guru-guru ngaji aja kan, yang buat cabul gitu kan, guru-guru ngaji. Sekarang ya Allah, kita banyak kiai-kiai lagi ya Allah, ngaku-ngaku kiai nih. Ya Allah, sedih kita juga. Kenapa? Karena ilmu agama tidak diamalkan, atau tidak berilmu, ngaku berilmu, sehingga ya mengamalkan, memberi ilmu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti contohnya transfer ilmu, itu enggak transfer ilmu kebatinan, enggak ada Pak. Umar aja loh, yang kata Nabi SAW, lo kana nabiun ba'di lakana Umar, kalau ada nabi setelahku dia Umar. Setan lari dari Umar. Masih nuntut ilmu agama, hadir di majelis ilmunya Nabi, cari hadis-hadis Nabi, belajar. Kok ada transfer ilmu kebatinan, gimana? Ya karena Islam ini banyak sudah dirusak sama ya orang-orang yang ingin perkara dunia dan yang lainnya. Sehingga apa? Untuk melariskan dagangannya, menjauhkan dari al-haq manusia. Waliyadzubillah, cuan dan yang lainnya. Ya Allah ya, kita makanya penting belajar ilmu. Makanya kita sampaikan, kalau kita mengajarkan ilmu itu persiapannya luar biasa. Kadang-kadang kita nampil cuma 15 menit, tapi persiapannya bisa 2 jam. Apalagi kalau membahas tentang fikih, kita harus belajar 4 madhab berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Makanya paling nyaman itu pengajar itu copy paste, dihafalkan sesuai dengan kitab-kitab para ulama yang disyarah oleh Imam Al-Bukhari, yang bersanad sambung sampai kepada Rasul. Sekarang ada subhat kan, gurumu tidak bersanad, guru saya bersanad. Ini subhat. Padahal yang kita baca dari Al-Bukhari itu bersanad, yang kita baca sanad sampai nyambung kepada Rasul. Itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Nah, itu dia. Sekarang alhamdulillah sudah banyak diterjemahkan. Ya silakan Pak. Ya monggo. Nggih. Nggih insyaallah Pak. Oh, ini mayat dikubur. Di mana Pak? Bisa dibantu Pak? Apa tadi? Di dalam kubur di mana? Oh iya ya, iya. Oke. Iya, nggih. Iya, nggih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ya, kita kembali kata Allah Jalla wa ala, fa in tanazatum fi syai'in farudulillah war rasul. Jika engkau memiliki permasalahan terutama dalam perkara agama, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya dulu Rasul masih hidup, sekarang Rasul udah meninggal. Kalau dulu Rasul masih hidup, langsung bertanya kepada Rasul. Sekarang Rasul sudah nggak ada, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallam, peninggalan Rasul Sallam, yaitu dengan kitab-kitab hadis Al-Bukhari dan yang lainnya, Imam Muslim yang lain, kitab-kitab hadis. Maka kita lihat bagaimana Nabi Sallam diceritakan oleh sahabat Jundub bin Junadah ketika menguburkan seorang sahabat Ansor. Apakah Nabi Sallam melakukan demikian? Enggak. Kenapa? Karena di antara makna azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo kita salat, ayo kita menuju kemenangan. Maka orang meninggal nggak bisa sholat lagi, makanya kita sholatin. Makanya nggak ada syariat mengazankan di kuburan, karena itu untuk orang yang masih hidup. Ya, komandangkan apa? Sholat, perintah sholat, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Mereka dia nggak sholat, makanya kita sholatkan dia. Dia nggak bisa mandi, makanya kita mandikan dia. Dia nggak bisa doa, makanya kita doakan dia. Dia nggak bisa kafan, makanya kita kafankan dia. Demikian. Ini kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya mudah-mudahan ilmu sampai kepada kaum muslimin sehingga syariat ini ya bisa dilaksanakan di halayak ramai yang sudah terlanjur melakukannya. Ya kita berikan uzur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan Alkitab dan Sunnah Nabi sallam yang sahih. Nanti kita awali dari keluarga kita, enggak usah digitukan. Ya, enggak usah digitukan. Ya karena ini syariat Nabi Muhammad SAW ketika dikuburkan, ya tausiah aja, tausiah.
ingat kepada kematian, azan dan apalagi azan dan iqomah. Nah, ini kan azan, iqomah, ini untuk sholat. Ya tapi kita beri udzur ya, mungkin mereka belum sempat baca, belum sempat hadir majelis ilmu, ya kan? Itu demi kita kasih udzur. Cuman untuk keluarga kita lakukan. Dulu kita susah kalau sama keluarga kadang. Ya, kadang keluarga. Tapi itulah dakwah pelan-pelan gitu ya. Tapi insya Allah akan bisa sampai ketika kita sampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut, ya santun, nggak apa namanya, oh kamu tuh sudah tua kok makin bodoh ya. Orang marah. Sampaikan santun sama orang tua, akhlak yang baik, insya Allah akan sampai dakwah itu. Kalau sudah nggak mau terima ya sudah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang nggak bisa berikan hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Thalib ketika meninggal di atas agama nenek moyangnya. Engkau nggak bisa beri hidayah wahai Muhammad, kami bisa beri hidayah kepada siapa yang kami kendaki. Maka nggak bisa beri hidayah kita, cuman kita sampaikan saja. Tapi jelas itu bukan syariat. Ya enggak syariat. Demikian Pak ya. Ya kita usahalah dari keluarga kita dulu. Makanya kita sampaikan. Ini kita. Yang sampai itu Pak, doa. Makanya Nabi SAW ketika disirikan Zulfi Junajah, ketika sahabat sudah berada di pinggir yang lahat lagi digali. Apa kata Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun kepada saudaramu. Allahumma ighfir lahu. Sering itu banyak Pak dia dikubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa adkhilhul jannata waghsil bil ma'i wath thalji wal barad wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wan nar. Hadis riwayat Muslim kan doanya seperti itu. Itu yang penting dan itu yang sampai Pak. Istighfar itu. Dan orang tua ketika meninggal yang dia butuhkan dari anaknya bukan uang Pak, bukan untuk bayar orang kasih doa, enggak, istighfarnya dia untuk orang tuanya. Makanya ada hadis riwayat Tirmidzi dan juga riwayat yang lainnya, Imam Muslim dan yang lainnya. Yang saya ingat riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Anna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang orang tua yang meninggal, yang masih hidup anaknya. Orang tua meninggal, diangkat derajatnya di sorga. Maka dia berkata, Anna lihaza, dari mana aku dapat derajat tinggi di sorga ini ya Allah? Maka dikatakan, bistighfari waladiklaka, ini sebab istighfar anakmu untukmu. Istighfar Pak. Jadi istighfarnya bukan astagfirullah, bukan. Itu artinya Allah ampunkan dosaku, Allah ampunkan dosaku. Yang paling enak Allah maghfirli wali walidayya. Ya. Allah maghfirli walaha misalnya untuk ibu. Yang paling enak Allah maghfirli wali walidayya dan seterusnya kalau membaca lengkap. Ya Allah ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku. Kalau untuk saudara-saudara kita Allah maghfirli walahu, dikubur nih laki-laki. Kalau perempuan Allah maghfirli walaha. Atau langsung aja Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu. Istaghfiru li akhikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohonkan ampun wahai kalian yang hadir ini untuk saudara kalian. Ini lahat masih digali. Nabi sallallahu main-main garis-garis gitu, kayak model apa ya? Kayak ya lihat menggaris-gariskan garis panjang apa gitu. Gitu, Pak. Kenapa? Karena setelah orang-orang itu pergi, hatta tuwliya wa dzaba ashabuh, dan teman-temannya udah pergi dari kuburan, maka datanglah dua malaikat. Ini mulai sudah di sini sudah. Aduh, mulai sudah di sini dah. Mengerikan. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Haji Muslim. Nggih. 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 Iya, ya kita kasih udzur.
Kita kasih udur saudara-saudara kita nggak tahu ya, mungkin ilmu belum sampai kepada mereka, tapi kita harus sampaikan juga yang hak, yang benar. Karena dari 4 madhab itu, siapa dia? Madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'inya, madhabnya Hambali, semuanya nggak ada disyariatkan itu, disampaikan itu, mengadzankan dan iqomah di kubur, nggak ada. Maka ini kadang-kadang ada orang mungkin menganggap baik, mungkin ya, menganggap baik, kemudian yang lainnya ngikut padahal bukan dari 4 madhab. Karena ini syariatnya adzan dan iqomah untuk orang yang masih hidup, pergi ke masjid menunaikan sholat jamaah. Karena lafaz adzan tuh, hayya ala sholat, ayo kita pergi sholat. Dia nggak bisa sholat, masa kita panggil ayo kita sholat, nggak bisa dia bangun. Makanya kita sholatkan dia. Gitu demikian. Nggih. Bukan untuk si mayit, itu peringatan bagi orang yang takziah. Itu mengambil kias, itu bukan dalil, nggak ada, itu kias itu yang dipakai. Iya. Iya. Jadi bukan untuk memarahi atau kalau ini mengajari yang mati, bukan. Ini kan bagi yang takziah itu akhirnya. Iya, itu kias ya, tapi namanya pendapat ya. Namanya kias ya, kita tapi nggak didapatkan dalam 4 madhab. Saya nggak tahu kias yang dari mana. Mungkin yang nggak baik, tapi ya kita kasih uzur kepada saudara-saudara kita kaum muslimin ya, mungkin belum sampai. Tapi dalam 4 madhab nggak ada, dalam kitab-kitabnya apapun nggak ada tentang syariat itu, bisa dicek. Ya, saya nggak tahu kias, tapi namanya yang bukan syariat ya kita sampaikan. Ini bukan syariat. Adapun hidayah milik Allah Jalla wa Ala. Adapun yang masih misalnya mengamalkan ya monggo silahkan, tapi kita tidak menganjurkannya. Kita hanya menyampaikan saja. Oke. Oke. Ya, bisa. Oke. Oke. Dia mengambil dari waktu bayi lahir itu diadani, dia kembali ke dunia, dia diadani juga, itu kiasnya di situ. Dia lahir ke dunia diadani, pulang ke dunia dia juga diadani. Iya. Itu ngambilnya. Iya. Si mayit itu, jadi itu untuk peringatan bagi takziah. Iya. Nabi itu bukan untuk menasihati yang ada di kubur, menasihati yang ada di dunia. Iya. Takziah itu kalau sudah Iya. Ya, alhamdulillah ya itu pendapat ya, itu pendapat. Tapi memang masalah ya, ini hadis yang disampaikan hadis yang menjadikan kias pun hadis palsu dan hadis yang dhaif ya, bukan hadis sahih. Ya, hadis dhaif dan hadis yang palsu ya. Itu dia. Ya, makanya ada namanya kias ma'al farik, kias yang jauh berbeda. Sama seperti seseorang yang dia meletakkan pohon juga di kuburan karena melihat perbuatan Nabi sallam meletakkan ya kurma di kuburan 2 orang yang wa ma yu'adzibani fi kabir, yang mereka menganggap ini adalah dosa kecil, ternyata dosa besar karena dalam kubur ini diadab Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang berkias menanam pohon di kuburan agar meringankan azabnya. Ini beda. Perbuatan Nabi sallam diberi kabar oleh Allah Jalla wa Ala dalam Al-Bukhari, taunya tentang kedua orang ini diadab Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menancapkan 2 pelepah kurma ya, untuk meringankan azabnya. Adapun kita sekarang itu beda. Pertama, kalau kita melakukannya kita harus tahu dulu berarti dalam kubur diazab sama Allah, belum tentu. Kadang-kadang Allah ampunkan dosanya. Sehingga ini kias ma'al farik, kias yang jauh berbeda. Ini adalah perbuatan khususiyah Nabi. Itu diantara contoh. Ada kias itu, ada juga kias yang benar, ada kias ma'al farik. Tapi kita kembali kepada sahabat dan tabi'ut tabi'in, tidak ada yang melakukannya. Muridnya Rasulullah SAW tidak ada yang melakukannya yang demikian. Maka wa khairul huda huda Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk syariat adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita hanya sekedar menyampaikan. Ternyata ini nggak ada. Adapun kias-kias orang belakangan, maka kembalikan kepada para salaf terdahulu, yakni para sahabat dan yang lainnya. Ternyata tidak melakukannya, yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi kita memberikan uzur kepada mereka, mungkin belum sampai ilmu kepadanya, kita pelan-pelan untuk meluruskannya dengan hikmah dan seterusnya, dan kita doakan mereka.
Ya, dan tidak boleh kita marah-marah di kuburan, kita sabar dan seterusnya. Ya, kita mulai dari diri kita dan keluarga kita, ternyata tidak disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Demikian. Demikian Pak ya, nggih, monggo silakan. Nggih. Iya, pertanyaan sama. Wallahu a'lam, enggak tahu saya. Kalau sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW saya nggak tahu. Karena syariat itu Nabi SAW kabarkan tentang umat Rasul SAW. Adapun umat terdahulu dia akan ditanya tentang Nabi mereka. Ya, makanya siapapun yang hidup dari Nasara dan Yahudi setelah Nabi kita Muhammad SAW diutus tidak beriman kepada Rasul, maka mereka kafir. Itu dia harus ngikutin syariat Nabi yang terakhir. Makanya Salman Al-Farisi, contohnya Salman Al-Farisi, ya dia ngikutin pernah ikut agama terdahulu, ya kemudian dikabarkan ya adanya Nabi nanti seperti ini ciri-cirinya, maka dia cari sampai dia bertemu dengan Rasul SAW. Jadi agama Islam ini penyempurna agama-agama sebelumnya. Tapi kita tetap meyakini, dan ini akidah Ahlussunnah, adanya agama-agama samawi namanya. Makanya dalam Al-Quran sembelihan orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab itu boleh dimakan, karena mereka agama samawi. Agama samawi. Dan ketika Nabi kita Muhammad SAW diutus, maka wajib mereka ngikutin Rasul yang terakhir. Gitu ya. Gitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak ya. Oke. Gitu. Gitu nggih ya. Ya mungkin cukup Pak ya. Cukup ya. Ya mungkin yang kita sampaikan, kita berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, ampunkan dosa-dosa kita seluruhnya ya, dihindarkan azabku kubur, Allahumma amin. Maaf salah kurangan ya, bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang udah aja nih? Iya. Yasin, semua anak-anaknya bacakan Yasin. Menantunya saya ndak. Si Acil Itu sepertinya si Acil kan? Baca Yasin. Saya diam aja sini. Enggak baca kan. Ngomel-ngomel. Ya enggak boleh, itu yang ngomel, dia orang yang enggak kena. Kadang-kadang ada orang mungkin, Tapi kelakuannya sama enggak bagus itu. iya, karena memang di antara kebid'ahan itu pasangannya kemaksiatan ya. Makanya kita Mungkin berbakti sama orang tuh bukan masa itu aja Yasin Romat. doa terima, doa nyampe. Memang di masyarakat kadang Pak, Ustaz Haji nggak mampu kesian, karena memang sudah kebiasaan kan. Iya. Itu sepertinya ada mungkin orang dulu, mungkin zaman apa gitu kan, supaya seperti ini sehingga dijadikan syariat. Mereka nggak baca kitab-kitab ulama. Itu seperti itu kan. Sering itu loh, kitab-kitab gundul yang menjelaskan dari pesantren itu. Ada tanggapannya itu dari ini penjelasannya itu loh. Gini. Iya tuh. Berarti gundul itu loh. Kias-kias sendiri tuh. Dari 4 mazhab nggak ada, kan bingung. Ada 4 mazhab. Kalau saya nggak aja nih nanti ribut. Alhamdulillah. Ya yang penting sudah untuk saya sendiri. Untuk apa namanya? Kiasnya kias-kias batil. Kias yang sembarang kias. Sama seperti Nabi SAW punya mukjizat megang kepala orangnya botak tumbuh, sehingga sekarang ikut-ikutan pegang juga. Itu khususnya Nabi pegang kayak Dajjal kan. Kayak apa? Banyak itu non muslim banyak itu, kafir banyak itu yang ditarakan aja. Ada yang sembuh matanya, sekeluarga masuk Katolik. Itu sihir. Tidak lama kambuh lagi. Itu sihir. Jadi dia ditampar.